Oleh karena itu penghinaan terhadap pengadilan ini kan bisa dilihat secara tekstual dan juga kontekstual ya, saudara calon hakim agung. Ya. Oleh karena itu sekali lagi menurut saudara ya, apakah memang sudah sangat penting dan mendesak untuk diterbitkannya undang-undang ya tentang penghinaan terhadap pengadilan tadi itu ya. Dan tentu tidak cukup dengan subjektivitas tapi juga objektivitas ya. Apakah memang penting dan mendesak undang-undang tentang penghinaan terhadap pengadilan itu untuk diterbitkan. Sekali lagi sebagai seorang hakim tentu ada faktor subjektivitas yang saudara calon hakim agung miliki. Tapi kami ingin mendengar objektivitasnya ya. Apa jangan-jangan memang selama ini ada perilaku hakim yang justru yang menggerus kepercayaan publik sehingga mereka tidak lagi menghargai ya ruang-ruang sidang itu. Jangan-jangan Pak ya, jangan-jangan. Ya, karena perilaku hakim sudah jauh dari harapan, mereka sudah mentransaksikan dan memperjualbelikan keadilan sehingga masyarakat mencari keadilan sudah tidak melihat lagi ada kewibawaan di ruang-ruang sidang itu sehingga kemudian mereka bebas ya berbuat sesuka hati di ruang-ruang sidang tersebut. Jadi secara tekstual ya mungkin kita butuh, tapi secara kontekstual mungkin ada yang perlu kita introspeksi terkait dengan penghinaan terhadap pengadilan tersebut. Jadi karena itu kami ingin mendapatkan informasi atau pernyataan atau jawaban yang objektif dari saudara calon hakim agung terkait dengan gagasan atau sodoran yang saudara sodor untuk menghadirkan undang-undang contempt of court tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut tindakan jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan tindak pidana. Bagaimana saudara calon bisa memberitahukan kepada kami mana tindakan-tindakan jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan tindak pidana? Kita kemarin misalnya beberapa waktu lalu ya ada seorang wartawan televisi ya berinisial TB ya yang diangkut oleh Kejaksaan Agung. Ya, dia dianggap ikut menghalang-halangi penegakan hukum. Dan itu menjadi polemik di kalangan teman-teman media, apakah tindakan-tindakan dia itu tindakan-tindakan jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers atau bahagian dari tindak pidana. Ya, karena memang karena sudah memang mencuat berita itu, namanya itu Tiar Bakhtiar yang tadi saya singkat dengan berinisial TB. Ya. Nah, apakah saudara calon hakim agung melihat ya mana tindakan-tindakan jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan itu bahagian dari tindak pidana? Ya tentu misalnya ini ketika kasus ini sampai misalnya saudara calon hakim agung misalnya menjadi majelis hakim ya dalam kasus itu misalnya, apa yang saudara pikirkan ya di samping melihat fakta-fakta di persidangan ya. Jadi Kejaksaan Agung mendakwa dia sebagai orang yang menghalang-halangi penegakan hukum. Oleh karena itu sekali lagi kami ingin mendapatkan informasi dari saudara calon hakim agung mana tindakan jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan mana yang masuk dalam kategori tindak pidana. Yang ketiga, ini menyangkut dengan posisi saudara calon hakim agung yang sudah hampir 5 tahun berada di Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Dan kita tidak memungkiri bahwa masih banyak hakim-hakim yang berperilaku on the track, yang tidak memperjualbelikan ya kasus ya dan tidak mengganti ketukan palu dengan uang, kira-kira begitu. Tapi kita juga dihadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa ada hakim yang tertangkap ya dan itu kemudian meruntuhkan bangunan yang sedang kita bangun.
Oleh karena itu, sebagai orang yang duduk di Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, menurut saudara apa yang apa yang menjadi kekurangan sehingga kemudian masih ada tindakan-tindakan seperti tadi itu, ada perilaku seperti itu, ya. Sehingga apakah memang pengawasannya yang tidak melekat, ya, atau pengawasan seperti apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung agar kemudian hakim-hakim itu benar-benar menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Karena predikatnya wakil Tuhan. Kalau kami wakil rakyat ini Pak, ya kan? Kami ini wakil rakyat bukan wakil Tuhan. Bapak ini wakil Tuhan. Ya, oleh karena itu bagaimana caranya mengawasi ini semua? Belum lagi kemudian ada peristiwa Zarok, ya, yang mengumpulkan uang dari kasus ini, kasus ini, kasus ini. Kalau dibuka misalnya hakim mana saja, kasus apa saja, barangkali roboh itu gedung Mahkamah Agung Pak. Barangkali, ya barangkali. Tapi itulah kenyataan potret yang kita lihat saat ini. Nah karena itu sudah hampir 5 tahun lebih kurang di Badan Pengawasan. Menurut saudara kelak misalnya menjadi Hakim Agung, apa yang harus diperbaiki? Ya, apa yang harus diperbaiki sehingga kemudian kita tidak temukan lagi ada peristiwa yang menimpa para wakil Tuhan di muka bumi ini sehingga orang akan semakin lebih percaya kepada pengadilan. Jadi trust atau public trust ini kan menjadi penting yang harus kita harus kita bangun. Dan yang paling terakhir, mungkin ini yang keempat, apakah saudara calon Hakim Agung pernah mendengar bahwa Mahkamah Agung mengangkat kembali seorang hakim bernama Itong Isnaini Hidayat, ya, di mantan hakim yang pernah menjadi terpidana ya korupsi sebagai ASN di PN Surabaya. Dan itu kemudian diakui oleh S. Pujiono, Humas PN Surabaya. Bagaimana pengawasan di Mahkamah Agung sehingga ada seorang mantan hakim yang terpidana divonis akibat kasus korupsi walaupun kasus perdata, ya, karena mungkin dia menerima suap dan sebagainya dalam kasus perdata sehingga dia masuk pidana, dia bisa menjadi ASN. Memang ketika bulan Agustus berita ini diturunkan, dia belum mendapatkan tempat di PN Surabaya itu dan belum tahu juga KPN mau menempatkan dia di mana di PN Surabaya. Pertanyaan saya, kenapa ini bisa lolos? Di mana pengawasan Mahkamah Agung sehingga kemudian seorang hakim, ya, mantan hakim maksud saya, yang terpidana itu bisa kembali diangkat menjadi ASN. Jadi ini kalau Anda menjadi seorang Hakim Agung, barangkali menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ke depan untuk menghadirkan peradilan yang agung. Terima kasih Ketua, terima kasih Saudara calon Hakim Agung, Pak Anas Mustaqim. Mudah-mudahan Anda bisa lolos menjadi Hakim Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.